Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Abdul Hadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kon. Nah, fungsi kon adalah untuk menghitung berapa jumlah data. Nah, menghitung jumlah data. Berbeda dengan sum, kalau sum adalah menghitung sekelompok data yang bersifat angka. Ya, sebagai contoh, biar langsung ini 1, 3, 5. 4, 5. Oke. Nah, kalau sum itu adalah menjumlahkan dari 1 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5. Itu sum. Sedangkan count tidak, dia adalah menghitung berapa jumlah data. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 data. Yang mana saja? 1, 2, 3, 4. Nah, itu fungsi count. Oke. Rumusnya sama seperti sum, langsung saja sama dengan count, buka kurung, langsung kita ring areal yang ingin kita hitung jumlahnya. Jumlah datanya berapa besar ya, seberapa banyak. Oke, enter. Ini dia rumusnya. Nah, sama seperti sum, count itu juga mempunyai beberapa turunan. Ada counta, ada countif, countif jamak, count blank. Nah, jadi masing-masing dari ini mempunyai fungsi yang berbeda. Count menghitung jumlah data, tetapi data yang dihitung adalah data yang bersifat angka. Ya. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini jumlah data yang terbaca dengan menggunakan fungsi count adalah sebanyak 4. Kenapa 4? Bukan 4 ini yang dimaksud ya, tetapi 1, 2, 3, dan 4 di sini. Nah, di sini ketikan baik itu huruf abjad maupun kalimat dan lain-lainnya yang selain dari angka dia tidak akan menghitungnya gitu. Nah, langsung kita buktikan sama dengan count, buka kurung, kita blok arealnya, tutup kurung, enter. Cuma ada 4 data yang dibaca. Angka ini tidak berpengaruh. Bagaimana pembuktian benar atau tidak? Kalaupun kita hapus angka 4 ini, dia tetap tidak akan berubah totalnya. Namun kalau kita hapus salah satu dari sini, dia akan berubah. Jadi di sini membuktikan bahwa count ini menjumlahkan berapa banyak data yang ada, tetapi hanya dalam sifat angka. Nah, sedangkan untuk konta sendiri, itu sama seperti count. Fungsinya adalah untuk menghitung berapa banyak jumlah data. Perbedaannya, kalau count hanya menghitung jumlah data yang sifatnya angka, kalau konta, dia akan menghitung keseluruhannya, baik itu angka, huruf abjad maupun kalimat dan lain-lainnya. Dia akan dianggap menjadi sebuah data. Ya, kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama dengan konta, buka kurung, rumusnya sama, buka kurung, enter. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara count dengan konta. Ya. Sedangkan untuk fungsi count yang lainnya, yaitu countif. Countif ini ingat kembali dengan rumus yang sum if. Ya, kalau sum if adalah menjumlahkan suatu data dengan satu kriteria tertentu. Nah, sum if, countif juga sama. Dia akan menghitung berapa banyak jumlah data dengan satu kriteria tertentu. Di sini kita buat aja nama buah-buahan, misal jeruk, mangga, apel, jeruk, jeruk. Nah, langsung sama dengan countif, buka kurung. Nah, ring yang pertama diarahkan kita di sini adalah ring. Jadi kita blok dulu areal
yang ingin kita hitung berapa jumlah datanya. Selanjutnya adalah titik koma dan kita langsung memilih kriteria. Ingat SUMIF kita bisa langsung klik di sini ataupun kita ketik ya. Kalau dalam mengetik kita harus kita pakai tanda petik. Misal jeruk. Enter. Nah, di sini terlihat jumlah data yang jeruknya saja ada 3, betul atau tidak? Kita hitung secara manual. 1, 2, 3. Jadi betul, cuman ada 3 data untuk jeruk ya. Nah, sedangkan untuk kontif jamak itu sama juga seperti SUMIF jamak, dia menghitung jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Jadi di sini kita buat sebagai contoh nama, jenis kelamin, nilai. Oke. Nama pertama Andi, jenis kelamin laki-laki, dia memperoleh nilai 8. Selanjutnya Susi, jenis kelamin perempuan, dia mempunyai nilai 9. Mustika, perempuan, nilainya 7. Budi, laki-laki, nilainya 8. Anto, laki-laki, nilai 9. Jadi di sini kita ingin melihat berapa jumlah laki-laki yang mempunyai nilai 8. Langsung saja kita buka sama dengan kontif, buka kurung. Nah, di sini langsung kontif pakai S ya. Ring kriteria satunya apa? Di sini kita ambil kriteria satunya adalah laki-laki, titik koma, apa kriterianya? L, titik koma, ring kriteria kedua, selanjutnya kriterianya 8, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya 2. Dan penjelasannya adalah membuktikan bahwa pada data di atas ini hanya ada 2 orang laki-laki yang nilainya 8. Yang mana saja? Kalau misalnya kita tidak percaya dengan rumusnya, kita buktikan secara manual. 1, Andi, laki-laki. Budi, nilai 8. Anto, nilai 9, tidak masuk hitungan. Yang terakhir, konblank. Nah, konblank ini dia menghitung berapa jumlah yang tidak ada data, kebalikan dari kon maupun konta ya. Jadi sebagai contoh di sini langsung aja 1, 2-nya kita hilangkan, 3, 4-nya hilang, 5, 6. Nah, jadi nanti di sini yang akan dihitung berapa jumlah yang tidak ada datanya menggunakan konblank. Sama dengan konblank, buka kurung, kita blok arealnya, tutup kurung, enter. Nah, di sini terlihat ada 2 data yang kosong. Nah, yaitu di 2 dan 4. Nah, coba kita hilangkan yang 3. Maka akan ada 3 data yang kosong. Demikian penjelasan untuk rumus kon, konta, kontif, kontif jamak, dan konblank. Jadi masing-masing ini mempunyai kriteria tersendiri ya. Di sini seperti penjelasan di awal, kon berfungsi untuk menghitung berapa jumlah data, namun yang dihitung hanya yang sifatnya angka saja. Sedangkan konta menghitung jumlah data, baik itu angka, kalimat, huruf, maupun lain-lain. Sedangkan kontif menghitung berapa jumlah data dengan satu kriteria tertentu. Sedangkan kontif jamak menghitung berapa jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Dan yang terakhir, konblank, yaitu fungsi untuk menghitung berapa jumlah data yang kosong. Ya. Untuk contoh selanjutnya, saya sudah mempunyai tabel di sini terdiri dari nomor, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan usia. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan rumus untuk menghitung berapa usia dari nama-nama yang sudah ada di sini ya. Sebelum kita masuk ke rumus itu,
terlebih dahulu kita kenali ada rumus today sama dengan today buka kurung tutup kurung. Jadi rumus ini adalah berfungsi untuk menunjukkan hari ini tuh tanggal berapa gitu. Jadi di sini tanggal 21 Maret tahun 2020. Dan satu lagi adalah rumus now. Now ini hampir sama dengan today, hanya saya kalau now ini langsung menunjukkan sekarang ini tanggal berapa dan jam berapa gitu. Jadi langsung buka kurung tutup kurung, enter. Nah, di sini terlihat hari ini itu tanggal 21 Maret tahun 2020 jam 20.30 ya. Ingat kalau today hanya untuk menunjukkan tanggal berapa, sedangkan now itu lebih ke detail sampai ke jam-jam berapa, jam dan menit ke berapa sekarang ini gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi di sini saya sudah ada 10 contoh data orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Tanggal lahirnya sengaja masih dikosongkan, nanti kita coba input sama-sama dan kita ingin menghitung berapa usia orang tersebut sampai dengan hari ini, gitu ya. Nah, jadi di sini ada Nova, perempuan, kita anggap aja dia lahir tanggal 2 bulan 2 tahun 2000. Jaya lahir pada tanggal 5 bulan 4 tahun 99. Kita buat acak aja ya, biar nampak perbedaan. Jadi tanggal ini kita isi secara acak aja, biar nampak perbedaan usia. Selanjutnya kita langsung masuk ke fungsi atau rumusnya apa gitu. Sama dengan that pakai ed, if buka kurung. Oke, langkah pertama itu adalah tanggal lahirnya. Oke, selanjutnya titik koma. Nah, ini perlu diingat kembali ya masalah titik koma ini. Perhatikan di pengaturan komputer masing-masing bisa jadi tidak menggunakan titik koma tetapi hanya menggunakan koma saja. Nah, di komputer saya ini dengan settingan format bahasa Indonesia maka menggunakan titik koma. Selanjutnya saya langsung menggunakan rumus today buka kurung tutup kurung titik koma petik y. Nah, tutup kurung. Penjelasan di sini adalah ini dedif untuk menghitung berapa usia dari tanggal lahir si Nova tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 yaitu di D4 sampai dengan hari ini. Berapa usia untuk tahunnya gitu. Langsung kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa usia si Nova adalah 20 tahun. Ya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dengan rumus ini, tidak hanya bisa melihat berapa tahun usianya, tapi kita juga bisa langsung kita keluarkan sampai dengan bulan dan hari. Yaitu caranya, oke, langsung karena di sini kita menggabungkan dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi function atau fungsi rumus yang ini. Nah, selanjutnya pakai tanda dan titik THN tahun maksudnya. Nah, ini dan maksudnya itu adalah untuk menjelaskan nanti si tahun ini bukan bagian rumus tetapi dia teks ya. Nah, di sini langsung bisa kita lihat 20 tahun gitu. 20 THN ini bukan rumus tetapi teks. Maka untuk menggabungkan antara tulisan dengan kalimat dengan fungsi rumus atau function, kita harus menggunakan tanda dan. Ya, oke. Terus kita ingin melihat berapa tahun, berapa bulan, gitu ya. Dan lagi, langsung kita ulang lagi that pakai if div buka kurung, langsung tetap tanggal titik today buka kurung tutup kurung titik koma ym. Nah, kalau di sini tadi kan y berarti year, di sini ym year to months, maksud bulan tahun ke bulan. Nah, berapa bulan dia di sini ya? Langsung kita tambah lagi bulan, enter. Nah, usia Nova
yaitu yang lahir tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 sampai dengan hari ini adalah 2 tahun 1 bulan. Nah, bagaimana dengan menambah hari 2 tahun 1 bulan? Langsung saja date if buka kurung tanggal lahir today titik koma. Nah, kalau tadi YM ini menjadi MD ya. Nah, MD month today tutup kurung. Oke, dan hari. Nah, di sini kita spasikan aja supaya nanti waktu kita enter tidak ada tulisan yang rapat. Nah, di sini. Di sini terlihat jelas umur si Nova adalah 20 tahun 1 bulan 19 hari dengan menggunakan rumus dedif. Ya, untuk sisanya bagaimana? Sisa sama, kita copy aja, enter. Nah, apa rumusnya tadi? Ini mungkin bisa dicatat ya. Rumusnya adalah ini. That if D4 itu tanggal lahir dia, yaitu pada kolom D, baris keempat, sampai dengan hari ini. Terus ini untuk mengambil tahunnya, maka Y. Tekan Y atau year ya, ini singkatannya. Menggunakan tanda dan, yaitu untuk memisahkan antara fungsi rumus dengan kalimat atau teks. Ini dalam hal ini, THN ini adalah teks. Ini. THN ini adalah teks. Terus langsung kita buat dan ini lagi, dan langsung kita masukkan rumus. Dan selanjutnya sampai dengan hari. Ya. Nah, itu untuk rumus untuk menghitung berapa usia seseorang. Nah, tidak hanya menghitung berapa usia seseorang, rumus ini juga bisa menghitung, misal kalau mahasiswa, berapa lama masa studi, yaitu dihitung, kalau di sini tanggal lahir tinggal diubah. Dia mulai terhitung aktif sebagai mahasiswa itu tanggal berapa? Kita umpamakan angkatan tahun 2019. Maka dia aktif pertama kali itu yaitu tanggal 1 bulan 9 tahun 2019. Nah, sampai dengan hari ini mereka sudah tercatat sebagai mahasiswa selama 6 bulan 20 hari. Ya, terhitung masa studinya. Nah, kalau masa studi akhirnya berarti di sini nanti bukan today. Today ini bisa kita ganti, ya ini ya, langsung bisa kita ganti menjadi now. Ini perbedaannya. Now, ini kita ganti. Ini sama aja, hasilnya sama aja nanti. Oke. Oke. Atau kita juga bisa menggantinya dengan tanggal yang sudah ditentukan. Tidak mesti harus menggunakan today atau now, gitu ya. Di sini misalnya tanggalnya langsung kita patok ya, patok di tanggal 1 bulan 9 tahun 2023 misal, ya. Berapa lama tercatat sebagai atau umur dia. Di sini jangan ini umur ya. Langsung today ini kita del, langsung kita ketik di sini. Ini begitu juga. Del ketik ini del ketik itu harinya. Enter. Nah, ini dia. Berarti Syahbudin yang lahir pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 sampai dengan tanggal 1 bulan 9 tahun 2023 umur dia adalah 21 tahun 2 bulan 26 hari. Nah, ya, jadi fungsinya bisa, tidak mesti harus menggunakan kata today ataupun now. Kita juga bisa langsung menentukan kalau seandainya ada tanggal yang sudah ditentukan. Ya. Nah, untuk menghitung, karena ini data tentang orang. Oke, sebelum kita teruskan kemari, seperti penjelasan tadi, ini rumus untuk menghitung usia
tidak hanya berlaku untuk usia atau umur seseorang, juga bisa dihitung umur barang atau lama aktif seorang mahasiswa seperti yang penjelasan ini tadi, dan sebagainya. Ya, untuk yang jelas untuk menghitung usia. Nah, usia tidak hanya dalam kategori umur, tapi bisa juga usia barang, usia masa aktif, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di data ini kan nampak ada 10 data dengan berbagai jenis kelamin yang berbeda. Untuk menghitung berapa jumlah perempuan dan laki-laki, kita harus menggunakan rumus apa? Tadi sudah dibahas. Ya, di sini kita menggunakan rumus sama dengan kontif, ya, kontif. Karena di sini yang kenapa harus menggunakan kontif? Yang hanya ingin hitunglah berapa jumlah perempuan atau berapa jumlah laki-laki. Ya, jadi hanya ada satu kriteria. Oke, sama dengan kontif buka kurung ring apa kriterianya? Di sini enter. Supaya bisa tidak perlu diketik ulang, ingat untuk absolutkannya tekan F4 ini masuk. Jadi di sini ada 5 laki-laki dan 5 perempuan. Betul atau tidak? Bisa kita buktikan. Oh, ini malas nih kita hitung satu-satu. Oke, kita sort. Nah, langsung di menu data, kita filter. Ya, langsung klik di panah ini. Centang atas nama perempuan kita hilangkan. Nah, di sini hanya tinggal laki-laki, tinggal kita hitung berapa. Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Nah, perempuan begitu juga. Tinggal kita hilangkan laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, baik. Demikian penjelasan untuk hari ini tentang menghitung data dan menghitung usia ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.